Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, atas segala kemudahan, atas segala bimbingan, atas segala rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Berkaitan dengan rokaat ya, ternyata ada kaitannya rokaat sholat dengan format Al-Quran yang 18 baris. Ya, di mana jumlah rokaat yang 17 rokaat itu ya, yang 5 waktu sholat kita yang terbagi menjadi 17 rokaat. Ini berkaitan dengan format Al-Quran yang 18 baris. Nah, hal ini bisa kita lihat pada halaman 484 dan 485. Nah, untuk jelasnya bagaimana, yuk kita langsung buka halaman Al-Quran di halaman 484 dan halaman 485 Al-Quran. Berikut ini halaman 484 ya, 484 dan 485 yang merupakan dua halaman terakhir dari Al-Quran. Yang menarik untuk kita amati adalah di sini nih, ya. Jadi kan cukup unik ya, bisa dibilang dikosongkan dan diberikan ornamen. Kenapa nggak dipenuhi ya? Jadi serasi dengan halaman yang sebelahnya. Tapi kenapa ini dikosongkan? Setelah kita hitung ya, berdasarkan ini ya, berdasarkan baris. Ini sejajar dengan ini, artinya jumlah baris yang dikosongkan yang berisi ornamen ini merupakan 3 baris ya. Ini sejalan dengan, kalau kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15 baris karena format Al-Qur'annya 18 baris yang berisi ayat ya, berisi ayat-ayat di sini adalah 15 baris, artinya yang ini 3 baris ya. Ini berkaitan dengan, seperti saya bilang tadi, ini berkaitan dengan jumlah rokaat sholat kita yang 17 rokaat ya. 3 baris. Ini kan identik dengan jumlah rokaat maghrib ya, yang 3 rokaat. Makanya ini kosong. Makanya di waktu-waktu maghrib kan juga disebut waktu kekosongan ya, karena perpindahan dari siang ke malam. Kalau dalam istilah Jawa itu disebut surup ya. Surup itu waktu maghrib. Makanya anak-anak kecil ya, Anda sampai disuruh pulang, surup, boleh, suruh pulang gitu kan. Nah, 3 di sini. Makanya kalau istilahnya kan orang yang kemasukan jin ya disebut kesurupan ya. Dari situ, dari surup ya. 3 ya, ini 3 baris ini kan maghrib. Nah, ini pun juga kekosongan. Kenapa ini kita sebut kekosongan? Karena apa? Yang ini adalah identitas surat ya, yang menjelaskan bahwa di Suratun Nas ya, Suratun Nas itu termasuk surat Makkiyah di sini ya, dan juga jumlah ayatnya di sini termasuk surat Makkiyah. Basmalah ini juga kosong ya, karena tidak ada ayat atau tidak diberikan ayat di lingkarannya ini, berarti di kekosongan juga. Ini juga kekosongan juga, termasuk yang di sini. Nah, ini maghrib ya, maghrib. Berarti karena ini kekosongan, berarti kita hitung ini maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. 1, 2, 3, 4. 4 rakaat ya Isya. Iya, habis Isya subuh 2 rakaat. 1, 2 rakaat ya. Habis subuh zuhur 4 rakaat. 1, 2, 3, 4. Dan terakhir asar 1, 2, 3, 4. Ya. Di total kekosongan ini sama, ada 17 kekosongan di sini. Nah, dan yang menarik untuk diamati adalah di sini kan maghrib ya, isya dan subuh ya. Nah, ini kan imam ya, ketika kita sholat berjamaah, imam kan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Karena apa? Maghrib, isya ya, dan subuh. Ya, yang di sini imam ketika sholat berjamaah itu tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Karena apa? Ini kan zuhur, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Ya, ini kan bukan sebuah kebetulan. Ini yang saya bilang tadi. Ketika di tengah kebingungan saya untuk mencari korelasi, karena di surat 39 ayat 33 itu saya hafal, gitu, berbicara tentang takwa ya. Tapi saya ada rasa ini pasti ada penjelasannya nih di dalam format Al-Quran.
ternyata ada sesuatu dalam tanda kutip yang meminta saya untuk melihat ainnya. Lihat ainnya. Saya lihat ainnya kan, sini saya lihat ainnya. Ain terakhir sini ya. Di sini angkanya adalah 39. Surat ke-39 adalah Az-Zumar, dan ayat yang terakhir di sini atau yang merupakan ayat pertama di sini adalah berapa ini angkanya? 33. 39 ayat 33. Ya, kemudian saya diminta untuk melihat sebaliknya. Kita akan lihat ayat 33, maaf, surat ke-33 ayat 39. Yuk kita lihat ayatnya. Maaf karena belum hafal ya, kalau belum hafal jadi saya baca terjemahannya ya, saya baca terjemahannya. Surat 33, surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 39. Di situ Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Maaf. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan takut kepadanya, serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Akhirnya saya semakin tersadar dalam artian saya hanya menjalankan perintah. Dari Allahu Akbar. Dari tayangan pertama sampai sekarang ya, saya sering ya melakukan perhitungan gitulah dengan bahwa semua itu Allah gitu. Semua itu karena Allah. Semua karena Allah. Allahu Akbar. Bahkan terus terang saya pertama saya melihat ayat ini saya juga menangis seperti sekarang ini. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Bahkan saya juga ketika saya melihat surat angka 8 ya, dan keterkaitan dengan Al-Ikhlas, yang terkaitan dengan Al-Ikhlas yang dal, yang huruf dal adalah huruf ke-8, dan terkaitan dengan surat At-Tariq ya, surat At-Tariq, surat yang jumlahnya 17. Saya diminta untuk melihat lagi. Allah. 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 Surat ke-8, surat
maaf, surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 17. Surat ke-8 ayat 17. Maaf sebelumnya ya, saya nggak benar-benar nggak, padahal udah benar-benar saya tahan ya, benar-benar saya coba tahan, jangan sampai lah gitu ya. Sebenarnya saya bingung, ini akan saya muat atau saya biarin aja gitu kan. Ya saya nggak mau orang salah menilai ya, tapi kalau membaca ayat itu saya nggak kuat gitu, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa saya diminta untuk melihat lagi surat ke-8 Al-Anfal, surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-17 ya, karena tadi keterkaitan dal ya, dal huruf ke-8 dan 17 merupakan rokaat kita ya, merupakan rokaat sholatnya. Di sini Allah berfirman, saya bacakan, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita cermati di ayat tersebut ya, bahwa bukan kita yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh. Bukan kita yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Artinya apa? Kita hanya menjalankan perintah Allah. Kita ikut dalam qada dan qadarnya Allah. Nah, dengan catatannya, di situ jelas sekali dikatakan bahwa untuk orang mukmin, ya, artinya apa? Kita harus mencapai standar mukmin terlebih dahulu sebelum Allah ikut, ya, dalam tanda kutip, ikut campur tangan. Nah, kalau memang ayat tersebut bercerita tentang peperangan ya, bercerita tentang bagaimana Allah menolong Rasulullah dan para sahabat dan para pasukannya ya ketika berperang. Tapi kalau ayat itu ditujukan kepada kita, ya kalau kita pun juga harus yakin bahwa semua gerak kita, keinginan kita, bahkan hidup dan mati kita pun juga semua karena Allah. Dan Allah yang menggerakkan. Kita hanya mengikuti ya. Nah, artinya lagi-lagi saya baru sadar atau baru ngerti gitu, oh kenapa saya diminta untuk menayangkan ini. Sekaligus pengingat bagi saya pribadi ya, pengingat bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman sedulur-sedulurku bahwa setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap pemikiran kita, setiap keinginan kita, pertama karena Allah. Dan kedua, ya Allah yang membuat kita bisa seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya mencoba untuk semakin introspeksi terhadap diri saya ya. Bahwa ya mungkin ya ambil contoh. Kenapa saya baru sekarang ya bikin channel, nggak dari dulu gitu. Kenapa baru sekarang? Ya, kalau kembali lagi bahwa semua ada waktunya ya. Semua ada waktunya. Kita akan kaji ya, kita akan pelajari ada pesan apa di balik format tersebut ya, di halaman 484 dan 485 Al-Quran ya. Kita akan lihat di setiap surat dan ayat yang ada pada dua halaman tersebut ya. Dimana di situ kan dimulai dari surat ke 108 ya, 8, 109, 110, 111, 112, 113, dan 114. Ya. Ini nggak usah saya tulis ini ya, nggak usah tulis Arabnya ya, langsung jumlah ayatnya aja ya, biar menghemat waktu. Surat ke-108 adalah suratnya Al-Kautsar, jumlah ayatnya 3.
Ya. Kemudian surat ke-109 Al-Kafirun jumlah ayatnya 6. Surat ke-110 ya An-Nasr jumlah ayatnya 3. Kemudian surat ke-111 Al-Lahab jumlah ayatnya 5. Kemudian Al-Ikhlas jumlah ayatnya 4. Al-Falaq jumlah ayatnya 5. Dan terakhir Anas jumlah ayatnya 6. Ya. Ini kita hitung ya. 9, 12, 17, 21, 26, 32. Ya. Surat ke-32 adalah As-Sajdah. As-Sajdah. Jumlah ayatnya 30. Nah, karena situ merupakan halaman terakhir ya atau juz 30 ya. Batasan ini kan artinya batasan ya As-Sajdah ya. Batasan ya, artinya batasan. Nah, makanya batasan kita ya di 30 juz ini, nggak lebih gitu kan. Nah, selain batasan As-Sajdah juga memiliki arti sujud. Memiliki arti sujud. Nah, sujud kita bertumbuh pada 7 titik kan? 1 kepala, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Ada 7. Nah, sekarang kita hitung di surat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga kan? 7 dalam titik sujud. Ya. Ada 7 titik. Nah, kalau kita amati, 7 ini kan luar biasa ya, angka 7 nih ya. Nah, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak hitung ini juga nih. Urutan nomor suratnya. Kita jumlahkan ya. 17, 18, 17, 18, 20, 23, 27. 7. Nyimpen 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. Ya. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Ya. Mungkin kalau khususnya yang 18 baris ya, mungkin kalau di format yang lain nggak ketemu seperti ini ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini ya. Dan saya benar-benar minta maaf pada para penonton ya, para pemirsa, saudara-saudaraku ya, sedulurku. Ya, saya emosional ya, sebenarnya emosional gitu loh. Saya bingung ini nanti saya tayangkan atau enggak. Soalnya kan ada ayat ya, berarti kan kepotong gitu kan. Tapi ya udahlah. Saya bukan bermaksud apa-apa. Paling tidak saya ingin berbagi untuk merasakan apa yang saya rasakan. Ya, nggak ada niatan lain kecuali hanya untuk berbagi agar Anda semua, sedulurku, saudaraku bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika kita membaca ayat Allah. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan juga apabila ada salah kata, salah ucap, ya saya sekali lagi minta maaf. Dan saya ingatkan lagi-lagi untuk jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen ya. Semoga tayangan kita ini bisa bermanfaat untuk saya dan yang menyaksikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya untuk menonton ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.